Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi ya di channel kami, di channel TV Mirait. Kali ini kita sesuai judulnya ya, kita mau belajar IPA. Buat adik-adik yang masih di SMP nih ya, mungkin mau ketemu materi fotosintesis terus nyari ya materinya. Nah, ini kebetulan nih kita mau membahas fotosintesis. Ya, jadi yang pertama kita mau kenalan nih sama Jan Baptista van Helmont. Beliau ini Helmont ini lahir di tahun 1577 ya, tapi Helmont ini juga sudah meninggal ya di tahun 1644. Ya, dokter berkebangsaan Belgia ini bisa dibilang sebagai orang pertama yang melakukan percobaan tentang fotosintesis ya adik-adik. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya pada tahun 1640-an, Helmont ini menanam pohon willow kecil pada sebuah pot. Nah, setelah beberapa tahun, Helmont ini menimbang pohon willow dan tanah di dalam potnya. Nah, ditemukan bahwa berat pohon willow ini bertambah kurang lebih ya 75 kg. Sedangkan tanah dalam pot berkurang nih. Lebih kurang cuma 57 gram. Nah, artinya ini sesuai yang disampaikan Helmont ya waktu ini. Waktu itu Helmont mengambil kesimpulan bahwa pertambahan berat pohon willow ini berasal dari air yang diserap. Jadi fotosintesis terkait dengan air ya. Selanjutnya ada tokoh Joseph Priestley ya. Di tahun 1771, ahli kimia berkebangsaan Inggris ini melakukan percobaan dengan lilin yang menyala dan tanaman kecil yang ditutup tabung kaca ya adik-adik. Ya, Priestley ini mengamati ternyata tumbuhan hijau yang ada itu ini bisa mengisi udara dengan oksigen ya. Karena indikatornya adalah lilinnya menyala ya. Berarti ada oksigen di sini. Ya, penelitian Priestley ini adalah penemuan awal bahwa fotosintesis dan respirasi adalah proses yang sama ya, yang serupa, yang bekerja pada arah yang berlawanan. Jadi pada fotosintesis ini disamakan dengan respirasi ya. Kenapa? Karena kalau fotosintesis ini dia nanti menghasilkan oksigen ya. Tapi kalau respirasi pada tumbuhan ini dia membutuhkan karbon dioksida. Jadi kalau fotosintesis ini mengeluarkan oksigen, nah nanti lawannya kan mengambil karbon dioksida. Nanti kira-kira kayak gini ya. Jadi fotosintesis dan respirasi ini merupakan proses yang serupa yang bekerja pada arah yang berlawanan ya, yang ditekankan oleh Joseph Priestley ini. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih apa yang ditemukan oleh Stephen Hales ya. Ya, ahli fisiologi berkebangsaan Inggris ini merupakan orang yang pertama yang menemukan bahwa tumbuhan ini menyerap karbon dioksida ya dari udara. Yang tentunya terkait dengan proses fotosintesis ya adik-adik. Yang selanjutnya yang terakhir ya ada Jan Ingenhousz. Ini dari tahun 1730 sampai 1799. Ahli fisiologi berkebangsaan Inggris kelahiran Belanda ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ya, si Ingenhousz ini melakukan percobaan dengan tumbuhan air Hydrilla verticillata ya di bawah corong terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air. Ya. Saat Hydrilla verticillata ini terkena sinar matahari, maka timbul gelembung-gelembung oksigen ya, gas oksigen yang pada akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Ya. Yang selanjutnya, masih ada ya, adalah Gustav Julius von Schaff. Ya, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman. Ini pada tahun 1860 membuktikan fotosintesis menghasilkan zat tepung ya, atau yang biasa dikenal di dunia IPA adalah amilum ya. Adanya amilum atau zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium. Hal ini menyebabkan percobaan Sachs ini disebut uji yodium. Ya. Jadi adik sekarang kita mau membahas tentang fotosintesis ya. Tadi sudah ada pengantarnya dengan tokoh-tokoh yang ada. Sekarang fotosintesis ini kita mau mempelajari fotosintesis ini dikatakan adalah proses tumbuhan membentuk karbohidrat ya. Jadi proses tumbuhan membentuk makanannya sendiri. Ya, proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi sinar matahari ini yang disebut dengan fotosintesis ya. Nah, tumbuhan ini yang dibahas ini membentuk makanannya sendiri ya. Oleh karena ini tumbuhan disebut organisme autotrof ya.
Sedangkan untuk kita manusia dan juga hewan kan tidak bisa membuat makanannya sendiri ya, berarti disebut heterotrof, berbeda dengan tumbuhan. Nah, fotosintesis ini bisa berlangsung di tumbuhan karena tumbuhan memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil ya, yang letaknya ini ada di dalam kloroplas. Fotosintesis menghasilkan protein, lemak, dan vitamin. Ya, protein, lemak, dan vitamin ini juga digunakan tumbuhan ya sebagai makanannya. Bisa juga disimpan. Nah, makanan ini diubah menjadi energi dalam proses oksidasi biologi atau respirasi. Nah, energi yang ada, yang dihasilkan ini digunakan untuk proses metabolisme, pertumbuhan, berkembang biak, dan bergerak. Nah, tumbuhan juga bergerak ya. Ya, fotosintesis berlangsung di bagian tubuh tumbuhan yang mengandung klorofil. Nah, ya, klorofil umumnya ada di daun. Ya, sekarang kita membahas lebih lanjut tentang klorofil ya. Klorofil ini ada di parenkim palisade atau jaringan tiang ya, atau juga disebut dengan jaringan pagar. Ya, parenkim spons ini ada di sini juga, atau jaringan bunga karang. Dan sel penutup yang membatasi stomata pada daun. Nah, ya. Pada kaktus di batangnya ini mengandung klorofil. Nah, pada beberapa jenis kaktus fotosintesisnya berlangsung di batang. Ya, reaksi fotosintesis ini diilustrasikan dengan persamaan kimia seperti ini ya, reaksi kimia seperti ini. 6 karbon dioksida ditambah 6 air menghasilkan karbohidrat dan oksigen ya, 6 oksigen ya, dibaca seperti ini. Ya, tulisannya ini ya, 6 CO2 ditambah 6 H2O. Panah kanan ya menghasilkan C6H12O6, ini molekul karbohidrat ya, diadik sekalian, kemudian ditambah 6O2 ya. Reaksi fotosintesis ini dibantu oleh cahaya matahari dan berlangsung di klorofil ya. Ya, sekarang kita membahas tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Yang di sini disebutkan ada karbon dioksida, air, klorofil, cahaya matahari, dan juga suhu atau temperatur ya. Ya, kenapa bisa mempengaruhi? Kita bisa lihat berikut ini ya. Karbon dioksida ini dari udara asalnya ya, diambil melalui mulut daun atau stoma. Jadi memang proses fotosintesis ini menggunakan karbon dioksida ya adik-adik. Selain karbon dioksida, fotosintesis juga menggunakan air yang diambil oleh akar, diangkut dengan pembuluh kayu atau silem. Kemudian kalau air di dalam tanah sedikit, yang terjadi adalah stoma akan menutup. Nah, akibatnya proses masuknya karbon dioksida ini terhalang. Ya. Selanjutnya klorofil. Zat hijau daun ini banyak terdapat di daun, dan tumbuhan menyerap magnesium dari tanah untuk membentuk klorofil. Klorofil ini bersifat fluoresen, yaitu dapat menerima atau menyerap cahaya dan mengembalikan dalam gelombang yang berbeda. Klorofil ini digunakan untuk menyerap energi matahari ya. Di dalam tumbuhan hijau, oleh klorofil ada transformasi energi dari energi cahaya berubah menjadi energi kimia. Ya, energi cahaya berfungsi untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi kan molekul air ini rumus kimianya adalah H2O. Nah, H di sini adalah hidrogen dan O adalah oksigen ya adik-adik. Maka air H2O dipecah menjadi molekul hidrogen dan juga oksigen ya. Ya, atom ya. Selanjutnya adalah oksigen keluar melalui stomata. Hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Kan tadi ada atom H ya. Kemudian bertemu dengan molekul CO2 atau karbon dioksida ya, lebih lazim dikatakan. Nah, di sini kita punya atom H, kemudian atom C dan atom O2 ya, atau molekul O2. Nah, maka kita bisa membentuk atau bisa menghasilkan di sini C6H12O6 ya, dengan susunan atomnya adalah CH dan O ya. Di sini ada C ada 6, H ada 12 dan O ada 6 ya. Untuk pengetahuan selanjutnya adalah glukosa mengandung energi kimia. Jadi proses dari energi matahari jadi energi kimia terjadi di sini ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor cahaya matahari.
tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk menguraikan air ya adik-adik. Nah, di sini energi sinar matahari yang diserap oleh tumbuhan tergantung intensitas sumber cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lama penyinaran. Ya. Selanjutnya adalah suhu atau temperatur. Ya, berkaitan dengan kerja enzim untuk fotosintesis ya, suhu atau temperatur ini. Nah, suhu yang terlalu tinggi akibatnya adalah bisa merusak enzim dan mengganggu proses fotosintesis. Ya, terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian yang sudah barusan ya tadi menonton dan juga belajar bareng tentang fotosintesis, dan juga mungkin tokoh-tokohnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ya. Nanti juga ada reaksi kimianya, mungkin bisa ditulis kalau yang tertarik ya, karena ini sangat penting. Ya, terima kasih banyak sudah belajar bareng dan juga sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan terima kasih.